Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Faqad qala fi kitabihil karim wa auratna qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibahal lati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbik al-husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Qila fama ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan iman. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan pikir pengorbanannya, Masya Allah, dan para sahabatnya, sehingga agama itu sampai di tengah-tengah diri kita, sampai di kampung kita, sampai di negara kita, masuk ke rumah kita, masuk ke dalam hati kita. Ini tidaklah mungkin kecuali agama ini telah diperjuangkan oleh orang-orang yang awal, yang diawali oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas tentang fantaqomna minhum wa akhraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Fantaqomna minhum wa akhraqna fil yammi, ketika mereka itu nakoma, kami jenenge beramal sing mengingkari, gak sesuai ambek contone. Di antara mereka ini maka kami tenggelamkan ke dalam laut bi'annahum kazzabu bi ayatina, karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin. Demikian karena daripada mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa ghafilin, senantiasa lalai. Kita lanjutkan ayat yang ke 138 nih, 137. Wa aurasna al-qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibahal lati
barokna fiha wa aurasna, dan kami wariskan al-qauma kaum alladzi kanu yastad'afuna, dan kami wariskan kaum yaitu yang telah yastad'afuna, yang tertindas, orang-orang yang tertindas akan diwariskan masyarikul ardi, masyrik timur, ardi bumi bagian timur. Maksudnya bumi bagian timur dari negerinya Fir'aun, negeri pundi niku? Negeri Mesir. Sebelah timur negeri Mesir itu mencaput negeri-negeri Mesir itu timurnya adalah Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, 4 negara di timurnya negeri Mesir. Wama ghoribaha, dan sebelah baratnya allati barokna fiha, yaitu yang telah kami berkahi. Jadi sebelah barat negeri Mesir dan sebelah timurnya itu yang telah diberkahi oleh Allah. Sebelah baratnya itu negeri Mesir, barat dari negeri Mesir itu adalah negeri Iran, kemudian Libya, kemudian Azerbaijan, kemudian yang sampai ke arah Eropa itu dekat di Eropa adalah Armenia, Turki. Itu adalah negeri sebelah barat daripada Mesir. Allati barokna fiha, yaitu yang telah kami berkahi. Nah niki nanti akan kita bahas tentang berkah daripada negeri-negeri yang telah disebutkan, yang telah kita sebutkan tadi. Watamat kalimatu rabbik, tamat niku sempurna, telah sempurna, dan sempurnalah kalimat Tuhanmu al-husna ala bani Israel. Sempurnalah kalimat Tuhanmu untuk kebaikan Bani Israel. Untuk kebaikan Bani Israel, bima sobaru, karena kesabarannya. Karena kesabarannya, wadammarna, dan damarna kami hancurkan, makana yasna'u, apa-apa yang telah sona'a niku yang telah dilakukan Fir'aun, yang telah diperbuat atau yang dibangun oleh Fir'aun, wa qaumuhu, dan kaumnya, wa makanu ya'risun, dan tidaklah mereka itu ya'risun itu asal kata dari arsy, jadi membangun singgasananya. Hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita saat ini mempelajari, merenung bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersikap untuk
ketika kita membaca ayat yang ke 137 niki. 137 Quran surat Al-A'raf. Dan kami wariskan kaum yang telah tertindas, dan kami wariskan kaum yang telah tertindas karena kesabarannya. Wa aurathnal qaumul ladzi kanu yastad'afuna. Dan kami wariskan kepada mereka, kepada kaum yang tertindas itu, bumi sebagai bagian barat bumi. Bagian barat bumi maksudnya bumi Mesir. Yang telah kita sebutkan bumi sebagian baratnya tadi itu adalah Libya, Iran, Azerbaijan, Armenia, sampai Turki, sebelah baratnya. Itu adalah negeri-negeri yang telah diberkahi. Dan ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel yang waktu itu tertindas. Nah, waktu itu ditindas oleh Fir'aun. Kemudian mereka bersabar bersama Nabi Musa. Masyarikal ardi wa maghribiha allati barokna fiha, yaitu yang telah kami berkahi di dalamnya. Yang sebelah timur negeri itu adalah negeri Palestina. Negeri Palestina itu adalah tempatnya yang saat ini ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini ada di dalam Quran surat Al-Isra atau Quran surat Bani Israel. Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi negeri-negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian timur dari Mesir ini adalah yang pertama negeri Palestina. Yang berdekatan dengan Palestina itu negeri Suria. Kemudian negeri Lebanon. Kemudian Yordania. Nah, kalau kita mengetahui tentang ayat ini, kita pelajari tentang ini saat ini politik dunia, politik negeri-negeri, politik dari negeri barat. Orang-orang yang orang-orang musuh-musuh Islam dari golongan Yahudi, Nasrani, dan kaum imperialis. Mereka ini berusaha memecah belah umat Islam. Bagaimana mereka berusaha menguasai yang pertama dulu Lebanon. Lebanon itu dulu presidennya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu dikejar-kejar sampai dibunuh. Muammar Gaddafi. Kemudian Suria ini sampai sekarang Amerika berusaha mengalahkan
mengalahkan Suriah. Kemudian Palestina mereka ini berusaha dijajah sampai sekarang. Kemudian Yordania, kalau Yordania ini kenapa adem ayem? Karena mereka sudah menguasai pemerintahan mereka ini sudah mereka kuasai. Kalau belum dikuasai sebagaimana Suriah dan Palestina. Sebelum mereka kuasai dengan benar, maka senantiasa mereka membuat kerusakan, membuat peperangan. Presiden ini balik-balik ditindas, balik-balik dibunuh. Kenapa? Karena negeri-negeri ini telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini negeri-negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau orang Islam ini mengetahui, orang-orang Islam itu mengetahui. Ya, kita ini ngaji saat ini supaya paham tentang bagaimana orang-orang kafir ini, mereka ini paham, mereka ini Al-Quran ini tiap hari mereka membaca Al-Quran, mereka supaya mengenal. Ya, orang Islam sendiri nggak mau membaca Al-Quran, nah, orang-orang kafir ini membaca Al-Quran sehingga mereka mengetahui bagaimana negeri-negeri yang telah diberkahi oleh Allah. Kemudian negeri sebelah baratnya, wa ma ghoribaha niku maksudnya maghrib itu sebelah barat. Niku Iran niku sakniki apa? Iran sampai sakniki, Iran itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Sebelah baratnya Mesir. Kemudian Libya niku nggih, Libya itu sebelah baratnya. Libya itu yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Sebelah barat Mesir itu Libya dan Iran. Kemudian Azerbaijan. Kemudian Armenia ambil Azerbaijan ini. Kalau masalah Azerbaijan ini saya nggak nopo jenenge, belum saya tidak memantau dengan seksama. Tetapi kalau Libya dan Iran ini saat Libya itu kan Masya Allah, sama Muammar Gaddafi itu dikejar-kejar. Mereka berusaha menanamkan nopo lek ngarani birokrat ini ke arah nopo jenenge nopo lek ngarani niku demokrasi, yang mereka demokrasi tidak boleh sembarang orang. Demokrasi yang mereka harus nopo jenenge, mereka menanamkan dalam pemerintahan itu adalah orang-orang kepercayaan mereka. Kalau bukan kepercayaan mereka, diluai mesti di nopo jenenge, dicopot. Dulu Gus Dur ini sudah dipercaya, ternyata Gus Dur ini mau membuat kekuatan. Gak sampai lama Gus Dur digulingkan. Kenapa kok itu? Lah itu konsepnya mereka itu udah. Bagaimana mereka merusak negeri-negeri yang telah diberkahi. Nah, kalau kita ini paham tentang masalah-masalah itu, nah, maka kita mempunyai langkah-langkah yang tepat
bagaimana cara menangani masalah. Kalau kita nggak tahu masalahnya, akhirnya kita menjadi orang yang bodoh. Dikiranya kita mengira bahwa mereka ini hanya mereka ini orang kafir ini nggak kuat. Mereka ini mempunyai kekuatan lebih kuat daripada orang Islam. Kenapa? Karena mereka ini belajar Al-Quran sebagaimana yang diisyaratkan oleh Bapak Pak Habibie. Pak Habibie sebagai yang pernah menjabat presiden di era reformasi. Beliau pernah mengatakan, beliau mempunyai teman ketika beliau ini sekolah di mana itu. Beliau mengatakan mempunyai teman dua orang temannya Pak Habibie ini. Ini bangunnya itu jam 2. Mereka ini bangun jam 2, kemudian mereka mandi. Setelah mandi mereka membaca Al-Quran. Nah ini orang Yahudi. Sehingga mereka ini menjuarai nomor 1. Kepandaian mereka ini bisa menjuarai Pak Habibie. Ini terjadi. Nah orang Islam sendiri nggak mau belajar Al-Quran. Ketika mereka ini mengetahui tentang Al-Quran, mereka bisa menguasai orang Islam. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah konsep kehidupan yang global. Konsep kehidupan yang global yang pasti. Dan kepastian ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Maka ketika kita membaca ayat ini, kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu negeri yang telah kami berkahi sebelah baratnya dan juga sebelah timurnya. Negeri sebelah timurnya juga sebelah baratnya yang telah kami berkahi. Kaum yang tertindas ini akan diwarisi, kami wariskan. Akan kami wariskan. Watammat kalimatu rabbik husna ala bani Israel bima sobaru. Itu adalah sempurnanya kalimat Tuhanmu kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Nah, ayat ini bisa kita bercermin bahwa ketika kita ini dulu negeri yang tertindas. Ketika negeri kita ini negeri Indonesia. Negeri kita ini Indonesia ini dulu negeri yang tertindas. Bagaimana mereka ini membuat pola-pola kehidupan masyarakat di Indonesia niku wau diadu domba. Kaya napa lek ngarani wong Jawa diomongi lek wong orang Kalimantan, orang Dayak itu makan orang. Kalau saat ini kita akan tertawa mendengar bahwa orang Dayak itu orang yang makan orang. Begitu juga orang Dayak sana itu orang Dayak, orang suku-suku yang ada di luar Jawa. Mereka ini dikatakan dijejali dengan kata-kata bahwa orang di Jawa itu orangnya itu ahli niku nujum. Nah, ahli sihir. Itu begitu juga ini mereka ini dijejali dengan cerita-cerita bohong
sehingga mereka tidak bisa bersatu. Kemudian mereka ditindas. Nah, kita ini ditindas, ketika kita ditindas, kemudian dengan kesabaran kita, dengan kesabaran orang-orang yang tertindas tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim agama. Bagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari negeri-negeri yang diberkahi, negeri-negeri yang dari Timur Tengah dikirim untuk menjadikan apa jenenge amal masjid. Dari India, dari Gujarat dikirim melalui apa jenenge masjid yang ada di Gujarat itu. Gujarat ini bawaan daripada masjid yang ada di Madinah. Jadi masjid yang ada di Madinah itu membawai masjid-masjid di seluruh dunia. Mereka musyawarah bagaimana negeri-negeri yang belum mengenal Islam, siapa yang siap untuk berjuang, siap untuk berkorban. Maka setelah ada pembicaraan bagaimana negeri di Indonesia ini adalah kebanyakan waktu itu adalah negeri dari Hindu, orang-orang Hindu, maka yang bisa menangani orang Hindu yang tahu tentang adat istiadat Hindu itu adalah dari India. Maka dikirimlah dari India, dari masjid yang ada di Gujarat. Mereka berjuang datang ke Indonesia. Bagaimana Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Bonang. Ini mereka ini dari Gujarat. Nah, ketika ini asbab dari kesabaran orang-orang yang tertindas. Nah, sehingga negeri yang ini, negeri Indonesia ini adalah masuk dalam contoh negeri yang diberkahi. Ketika negeri ini ada berkahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan. Maka terusirlah orang-orang yang penindas tadi ini. Wadammarna makana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa makanu ya'risun. Wadammarna, dan kami binasakan apa-apa yang mereka buat. Kami hancurkan apa-apa yang telah mereka buat, yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Mereka Ya'risun itu mereka yang membangun singgasana. Singgasana itu maksudnya pemerintahan dunia. Dulu ini kita ini pemerintahan ini India Belanda. Dulu kita ini adalah Hindia Belanda. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'risun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wa auratna, kami wariskan kepada kaum-kaum yang tertindas. Kami wariskan kepada kaum yang tertindas bumi sebelah timur. Sebelah timur bumi dari negeri Mesir niku adalah bumi Suria, kemudian Palestina, kemudian Lebanon dan Yordania. 4 negeri saat ini itu dikuasai oleh, mereka berusaha menguasai negeri ini. Orang-orang kafir berusaha menguasai negeri ini. Kalau orang Islam nggak tahu tentang ayat ini, sejarahnya negeri-negeri yang telah diberkahi, kenapa mereka ini berusaha memegang kendali
karena adalah negeri yang berkah. Kemudian di sebelah baratnya wa maghribaha, negeri sebelah barat daripada negeri Mesir ini adalah negeri napa niku? Iran. Iran ini adalah Syam. Negeri Iran, kemudian Libya, kemudian Azerbaijan, kemudian Armenia, bahkan sampai ke Turki. Jadi kalau kita ini nggak mempunyai kekuatan, nggak mempunyai sejarah, nggak mempunyai visi, orang Islam hanya ikuti budaya-budaya yang mereka pasarkan. Walantardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela, tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu itu mengikuti milah mereka. Milah ini apa? Sifat-sifat mereka. Dan kita ini digiring menuju sifat-sifat mereka. Sebagaimana apa yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antumul yauma ala bayyinati mir rabbikum. Kalian saat ini berada dalam bukti dari Tuhan kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu ketika kalian beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang untuk Allah, untuk agamanya Allah. Berjuang untuk agama fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Summa tadharu fikum syakrotani, kemudian muncul di antara kalian syakrotani, dua hal yang memabukkan, dua hal yang menjadikan kalian lalai. Mabuk itulah lali. Wong mabuk niku wong lali. Syakrotani. Yang pertama syakrotal aisy wa syakrotal jahli. Yang pertama syakrotal aisy, kalian suka berbuat maksiat. Syakrotal aisy berarti kalian seneng berbuat maksiat. Yang kedua ya syakrotal jahli, dan kalian suka berbuat hal yang bodoh. Suka berbuat maksiat, suka berbuat bodoh. Lah sakniki napa? Wasatuhawaluna yafsu fikum hubbud dunya. Pada hari itu kalian digiring menuju cinta dunia. Kemarin kira-kira 2, 3, 4 tahun yang lalu saya waktu lihat karnaval. Masya Allah. Lihat karnaval itu wanita-wanita joget-joget di embong. La ilaha illallah. Lho niku kan napa syakrotal aisy wa syakrotal jahli, itu perbuatan bodoh dan perbuatan syakrotal aisy, perbuatan maksiat dan perbuatan bodoh. Kenapa? Karena waktu itu kalian digiring menuju cinta dunia. Lah ini adalah apa yang diisyaratkan oleh Allah. Tidak akan rela, tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani ini sebelum kamu itu mengikuti cara-cara mereka, budaya mereka. Jadi sing tepuk tangan, sing seneng sinten? Yahudi dan Nasrani. Maka saat ini kalau kita ini nggak berpikir bagaimana mengembalikan budaya Islam supaya Allah Subhanahu wa taala menolong Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan, dzalika walau yasha Allahu lantasara minhum. Demikianlah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menolong lantasara minhum.
tidak akan Allah menolong mereka. Tidak akan Allah menolong mereka. Akan tetapi walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan siapa saja yang mau berjuang di jalan Allah, fala yudilla amalahum, maka tidaklah Allah akan sia-siakan amalannya. Ini Quran surat Muhammad. Fala yudilla amalahum sayahdi, maka Allah akan membimbing. Jadi orang yang mau berjuang di jalan Allah dengan cara yang benar pasti dibimbing oleh Allah. Sayahdi wa yusrihu balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Allah akan membimbingnya dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga yang telah diperkenalkan di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Quran surat Muhammad. Ada lagi di Quran surat Ar-Rum. Walaqad arsalna min qablika rusulam ila qaumihim. Walaqad, dan sungguh, arsalna, kami mengutus, min qablika, sebelum kamu, rusulan, utusan, ila qaumihim, kepada kaumnya. Faja'uhum bil bayyina, maka datang kepada mereka dengan bukti-bukti. Fantaqomna minal ladina ajromu, dan kami binasakan orang-orang yang ajromu, orang-orang yang berbuat dosa. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kenapa? Karena hak bagi kami, haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kepastian bagi Allah Subhanahu wa taala itu menolong orang-orang beriman. Maka tidaklah kita ini ditolong oleh Allah kecuali kita itu menjadi orang beriman. Tidaklah kita mungkin bisa beriman kecuali kita ini beramal. Tidaklah kita ini bisa beramal kecuali kita berilmu. Tidaklah kita berilmu kecuali kita ngaji. Tidaklah kita ngaji kecuali punya niat. Nah, masuk Islam dengan diniati untuk ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafa, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafa, kabehan, semuanya. Kenapa? Karena wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita ini masuk Islam ini 99%, 1%-nya ini tidak ada dalam Islam, maka itu sama kita ini ada dalam mengikuti langkah setan. Langkah setan pasti kejerumus. Jangan lagi kita sebagai orang-orang biasa ini. Wong Nabi Adam itu kalah kok ambil setan. Apalagi kita. Tahu ngoten nggih? Insyaallah. Wa arsalna qaumal ladzina kanu yastaf'afuna masyariqal ardi wa maghribiha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbik husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa kanu ya'risun. Allah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadikan kita mulai berpikir positif. Apabila ada orang-orang yang gak suka, maka mulai dari zaman awal, mulai dari zaman Nabi Nuh, dakwah itu mesti dimusuhi. Sejak dari zaman Nuh, setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, setelah Nabi Hud, Nabi Soleh, setelah Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi semuanya sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimusuhi. Nabi ada yang dibunuh,
Bagaimana Nabi Zakaria dikejar-kejar. Semua nabi dimusuhi. Dan semua utusan orang-orang yang mengikuti cara nabi pasti dimusuhi. Maka ketika kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan apa? Negeri-negeri ini akan diwariskan kepada orang yang sabar dan orang yang tertindas. Insyaallah katan barokna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan.